guys, nah kembali lagi di channel aku di Lidah Berbicara. So, aku mau kasih kalian tips sebelum kalian taruh tanaman kalian di dalam kamar kalian. Kalian harus pastikan dulu tanaman ini udah bebas cacing, hama, semut, dan sebagainya. Dan juga perawatannya kalian juga nggak bisa sembarangan ya. Jadi kalian harus rajin juga buat ngebersihinnya. Dan juga ini kan bener-bener di dalam kamar tanamannya ini. Jadi aku kasih tips kalian bagaimana cara merawatnya di dalam kamar supaya tanamannya tetap subur, bebas cacing, bebas hama, bebas semut, dan kamar kita tetap bersih. Tips yang pertama adalah sebelum tanaman kalian masukin ke dalam rumah atau di dalam kamar khususnya, pastikan tanahnya itu udah bersih. Jadi pas kalian beli tanaman itu kan kalian pakai kayak plastik bag gitu kan, polybag gitu kan. Nah itu tanahnya kalian kalau bisa, kalau kalian mau pakai tanamannya kalian keluarkan dulu dari polybagnya, terus si tanahnya itu kalian siramin air rinso, air putih gitu, air biasa yang dikasih rinso, terus disiramin ke dalam tanah itu. Pastikan nanti cacing-cacingnya, kalau misalkan ada banyak cacing di dalam tanah itu, mereka akan keluar, dan juga sama hama atau apa mereka akan mati. Nah baru tanahnya itu boleh kita pakai dan kita pindahin ke pot yang bersih. Nah kalau aku sih kebanyakan tanah yang dari polybag yang aku pakai itu aku nggak pakai, jadi tanamannya aku keluarin, terus aku beli tanah bakar baru, terus aku pastikan tanahnya itu nggak ada cacing, bersih, baru aku tanamin tanamannya. Dan juga potnya kita lap, kita bersihkan dulu, baru kita masukin ke dalam kamar. Kedua adalah untuk menghindari pot kita ini, aku sering ngedapetin semut-semut kecil gitu loh, jadi aku pakein kapur barus di sekeliling potnya, kapur ajaib gitu. Nah kayak gitu supaya semut enggak ada. Sebel kalau sama semut, banyak semut. Yang ketiga adalah untuk menjaga tetap tanaman kita ini tetap subur, tetap sehat, tetap bagus. Kalian pastikan cahayanya cukup yang masuk ke dalam ruangan kalian. Misalkan kalian mau taruh di dalam kamar atau di dalam ruangan, pastikan ada jendela untuk keluar masuk udara dan juga matahari. Jadi mereka nggak perlu matahari langsung, cuman harus ada udara yang masuk dan juga harus ada cahaya matahari yang kena ke daun-daunnya mereka. Dan untuk tanaman yang di dalam ruangan itu nggak perlu disiram setiap hari ya, misalnya 2 hari sekali, karena dalam ruangan aku ini ada AC. Jadi aku setiap hari, setiap sore ada semiram, tapi hanya sedikit air, hanya sedikit aja. Kalau bisa dibilang pakai sendok makan, satu potnya aku kasih cuma 5 sendok makan, itu aku kasihnya air beras. Kenapa aku kasih air beras? Sorry agak berisik soalnya nih, aku tinggalnya di ruko guys, jadi depan tuh jalanan, jadi lumayan berisik. Kenapa aku kasih air beras? Karena air beras itu bagus banget untuk tumbuhan, jadi makin subur, makin sehat. Jadi nanti kalau tumbuhan monstera aku ini udah tumbuh, nanti bakal aku kasih kayu di situ, terus dia akan naik ke atas, keren banget. Nah kayak gitu sih tips-tipsnya. Kalau kalian pengen naruh tanaman di dalam rumah kalian juga, kalian harus pastikan tanahnya bersih dari cacing, dari hama, dan juga untuk melindungi dari semut. Oke? Dan jangan lupa, yang paling penting adalah cahaya matahari dan udara itu ada buat tanaman kita. Dan harus sering-sering banget kita cek ke dalam pot apakah tanaman kita ini bebas cacing, bebas hama. Kita harus cek terus, karena kita nggak tahu nanti tiba-tiba daunnya bolong atau akarnya rusak karena makan semut banyak. Jadi menurut aku kalau kalian memang pecinta tanaman, pasti kalian ngerti. Kalau kalian yang baru mau mulai cinta tanaman, yaitu kalian nggak boleh cuma sekedar nanam, beli sehat, seger, terus kalian berharap dia akan seger terus tanpa perawatan, nggak mungkin. Jadi kalian harus ngerawatnya kayak gitu sih. Tahu ini adalah tanaman lidah mertua, tapi yang mini, yang kecil. Jadi lidah mertua itu ada beberapa tipe, dan aku pilih yang ini, yang mini, lucu banget ya. Jadi tanaman ini nggak usah, semua tanaman yang ada di dalam kamar aku ini adalah memang tanaman yang cocok di dalam ruangan. Jadi mereka nggak butuh cahaya matahari langsung. Jadi aku buka jendela kayak gini, mereka udah subur banget. Lagi aku selalu naruh tanaman-tanaman yang memang berfungsi banget untuk kita di dalam rumah, apalagi saat kita tidur. Jadi kita jangan salah pilih tanaman yang untuk di dalam kamar tidur kita. Nah salah satunya Sri Gading ini manfaatnya banyak banget. Salah satunya dia bisa menyaring udara yang beracun, terus juga dia bisa
merangsang kekebalan tubuh. Terus juga ada aloe vera atau lidah buaya. Ini bagus banget lidah buaya. Sama dengan monstera ini sama, dia ini pada malam hari tumbuhan ini akan mengeluarkan oksigen. Nah, CO2 gitu. Jadi bagus banget buat kita pada malam hari. Nah, terus juga ada lidah mertua. Kalau lidah mertua ini dia tuh bisa menyerap debu gitu loh. Terus juga dia ngeluarin oksigen pada malam hari. Ini bagus banget sih, dia merangkal radikal bebas gitu. Jadi pilihlah tanaman yang memang fungsi-fungsinya bagus buat kita. Udah, aku sekarang mau beres-beres lagi, mau nyirem-nyirem, mau bersih-bersih juga. Thank you. Semoga bisa membantu kalian tips-tipsnya. Itu tadi kalau misalkan tanah yang kalian takut masih ada cacing atau hama atau sebagainya, siramin aja air rinso. Tapi pas nggak ada tanamannya ya, soalnya kalau ada tanamannya takutnya tanamannya mati. Jadi diangkat dulu tanamannya, baru kalian siramin air yang dikasih rinso. Jadi nanti cacing-cacing sama binatangnya bakal keluar. Oke, so thank you, bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.